Astagfirullahaladzim. Teman menganggapmu Gila, oh. Nah itu, tapi padahal ada kan? Apa yang saya lihat, saya rasakan itu nyata adanya. Cuma teman-teman saya nggak percaya. Satu paket. Satu paket, Kamu kan? jangan Bisa ngelihat awas ya, awas ya, aku. awas loh. Kita cerai aja ya, cerai ya. Loh, emangnya kamu ada pernikahan? Oh iya, Jangan enggak, kita putus. kejadian apa, Mbak? Ora sido rabi, dia tidak bisa dijatuhkan, dia tidak bisa dijatuhkan. Hubungan iku wis sing didadike tumbale. Makanya cuma dia, biar kamu menganggap juga anakmu gila. Sekarang kita sedang menuju rumah Mbak Retno di daerah Cijantung untuk melakukan pembersihan karena rumahnya masuk jalan yang kecil, parkirnya agak jauh di sana. Jadi harus ketemu dengan jantan. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini saya dan Panglima sudah sampai di rumah salah seorang pasien kami yang bernama Mbak Retno. Beliau adalah seorang perawat yang sudah pernah diobati di klinik dan sekarang mengundang kami datang ke rumahnya untuk melakukan pembersihan di rumahnya. Jadi Panglima, sebenarnya setelah diobati itu Mbak Retno merasa banyak perubahan. Yang tadinya berat, sekarang sudah ringan badannya. Kemudian yang tadinya sering gelisah, udah lebih tenang seperti itu. Tapi ketika di rumah, dia merasa ada yang aneh. Seperti tidur suka ada yang nindihin, jadi sering ketindihan. Terus dia pernah katanya melihat tikus 2 ekor masuk ke lemari. Namanya lemari kan pasti terkepung dong, tapi udah dibongkar nggak ada gitu tikusnya. Terus dia merasa kayak ada kehidupan di dalam rumahnya ini, tapi ketika dia menceritakan ke orang tuanya, jadi dia tinggal bertiga, Mbak Retno, ayahnya, ibunya. Ayahnya dan ibunya tidak merasa ada apa-apa gitu. Jadi dia kayak kadang merasa bingung sendiri gitu. Jadi kayak capek sendiri gitu, karena apa yang dia rasakan itu ketika dia ceritakan malah dia yang dianggap nggak normal seperti itu, Panglima. Nah, dia ingin mengungkap misteri yang ada di rumahnya ini dengan mengundang kita. Nah, sebelum kita bertemu dengan tuan rumahnya, bisa Panglima ceritakan energi yang ada di sini dan makhluk yang terlihat apa saja, Panglima? Kalau saya dari awal pembicaraan yang saya simak, saya melihat seperti ada 1 ekor ular yang besar. Ya, bentuknya kayak bentuk keris Nogosostro. Yang kedua, saya melihat sosok nenek-nenek yang suka makan tembakau. Oke. Ya, nah habis itu saya ngerasakan lagi ada makhluk berbulu, matanya merah, kupingnya tinggi ke atas seperti kuping anjing. Dia agak jangkung makhluknya. Lalu saya ngerasakan ada anak kecil juga di sini, bocah, ada 2. Tapi kok saya ngelihat ada kayak pocong gitu loh. Ada pocong juga? Di dekat jendela sebelah sana ya. Berdiri, apakah memang dari luar sini? Kalau nggak salah pocong itu ya, nanti kita kupas lagi setelah kita masuk ke dalam ya. Oh ya, satu lagi Panglima,
Katanya sebelum mengundang kita, dia sudah sempat nanya ke beberapa orang ahli spiritual, bahkan yang terkenal gitu di YouTube, dengan mengirimkan foto. Tapi mereka bilang nggak ada apa-apa, ini rumah bersih, ini nggak ada apa-apa, intinya nggak ada apa-apa gitu. Tapi Mbak Retno merasa memang benar-benar ada gangguan, jadi dia sampai capek sendiri gitu. Apakah memang makhluk itu pandai gitu menyembunyikan diri sehingga nggak terlihat gitu, apa gimana Pak? Memang begitu, dia sangat berlapis-lapis ya dimensinya saya lihat. Jadi dia sampai kepada tingkatan yang pada saat kita memantau, kita nggak bisa menemukan dia gitu. Jadi serasa hawa dan energinya tidak ada apa-apa gitu di sini. Iya ya, itu juga mungkin yang membuat ayah dan ibu Mbak Retno merasa biasa-biasa aja kok, nggak ada apa-apa gitu. Jadi dia sendiri kayak lelah gitu. Baik, kita ketemu orangnya. Boleh. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Mbak Retno. Ini Mbak Retno. Ini Bapak Ibu. Pak, saya Ratna Listi Pak. Assalamualaikum. Ibu. Ya, ini dengan Bapak Darsono, Ya, betul Pak. Ini betul. dengan Ibu Sri Budi Kapti. Ibu Sri Budi Kapti. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kami datang kemari karena diundang oleh Mbak Retno. Ya. Mbak Retno merasa ada yang ganjil atau di luar nalar yang dirasakan di rumah ini. Gimana ceritanya? Aku pegangin. Ya, dulu waktu aku kecil di kamar aku ya suka dan kelibat, terus aku teriak-teriak gitu. Itu di rumah ini? Ya, di rumah ini terus? saat aku SD. Terus kalau yang di sini pas aku gini suka kayak dikeplok gitu kan. Ya mungkin bangunin sholat maghrib kali ya gitu. Terus kalau aku tidur kadang suka ada yang set lewat gitu. Oh. Ya, Katanya di kamar. suka merasa ada yang nindihin. Iya Ada sih, yang cuman nemenin apa gimana? ada kadang kalau misalkan lagi rep gitu kayak ditemenin gitu, kayak ada kawannya Oh gitu. Terus kalau misalkan tidur ada yang lewat gitu Di kamar? di kamar aku. Terus aku di sini suka melihat ada wanita duduk, terus di sebelah sana juga seperti kayak nenek-nenek duduk di situ. Terus kalau yang di atas tangga itu Ada itu tangga di belakangnya? ada itu di tangga itu kan aku ada kamar mandi, itu ada kacanya, dia kayak lagi berdiri di situ seperti itu. Terus kalau malam geruduk gitu gitu di atas. Nah, ini yang diceritakan Mbak Retno ini, apakah Bapak dan Ibu juga pernah merasa? Enggak ya, Bapak dan Ibu tidak merasa. Enggak. Tapi waktu Mbak Retno cerita ke Bapak dan Ibu, Bapak gimana? Apa percaya atau gimana? Retno nggak pernah cerita. Ya, yang ngerasain kan dia sendiri. Oh Dia gitu. nggak pernah Iya. cerita, Nggak cuman pernah kalau ceritanya. misalnya gilapan gitu tahu. Kalau apa? Kalau Gilapan misalnya gitu. kak Gilapan gilapan itu gitu. apa maksudnya? Ya kaget gitu lah. Oh, kaget. Kaget. Kaget terus teriak-teriak gitu. Jadi Tahu. Bu, waktu Mbak Retno teriak-teriak itu Ibu ada di Ya rumah? ada Ada. tidur, lagi tidur terus kaget. Terus yang dilakukan Tabrak. apa? Ini tabrak aja, itu pintu kan ditutup. Saya sama bapaknya kan tidur situ. Sedokno tuh terus tabrak kan. Kenapa ada apa gitu. Saya ketemu aja. Makanya kalau mau tidur berdoa, saya bilang. Jadi ketika Mbak Retno teriak-teriak Ibu Tapi peluk Bapak ya? nggak ada Iya. nyimpen benda pusaka ya? Bapak, apakah ada nyimpan benda pusaka? Ini Panglima tanya. Enggak. Saya itu kosong, enggak punya. Enggak ada apa-apa Ibu saya. sering ngaji juga Bu. Oh. Ngaji tadi Mbak rajin Ibu. Ibu rajin ngaji ya? Ngaji, iya rajin banget. Nah, ini sebelum dipantau Panglima, apalagi yang dirasakan di luar nalar yang belum diceritakan? Katanya pernah itu nemu bukan kucing, tikus masuk ke lemari, di tahu-tahu kamar aku setelah aku berobat ke Panglima yang di rumahnya ibu ya, itu di lemari aku kan ada krut dari atas masuk ke lemari itu. Aku buka, kok aku cari-cari di lemarinya kok hilang. Terus ya udahlah, mungkin aku pikiran aku. Tapi seminggu lagi tikus dari atas masuk ke lemari. Lemarinya sedikit gitu, kecil. Aku lihat masuknya ke situ. Pas aku buka, dua sisi kan yang geser lemari. Kok udah nggak ada. Itu aku 2 kali gitu di tahun ini. Jadi Mbak bingung, itu apa tikus beneran? Tapi aku ngelihat dengan mata aku Mbak yakin kok itu ada itu nyata ya? kelihatan. Jadi kan kalau misalkan dia makhluk gini kan nggak goyang, itu kabelnya, itu kan kabelnya goyang. Ada kabel di situ dia ngelewatin gitu, terus udah nggak ada. Nah, itu juga yang membuat Mbak akhirnya merasa, aduh kok aku capek sendiri ya, ini
melihat hal-hal yang seperti itu, tapi ketika diceritakan kepada orang tua, mungkin orang tua tidak, orang nggak ada kok gitu ya. Selain ke orang tua, ke siapa lagi ceritanya? Katanya ke teman di tempat kerja. Teman tempat kerja sih kalau saya nggak pernah cerita, cuman kalau saya melihat teman ada yang keganjalan apa gimana, saya udah ngerti sendiri, tapi pas saya tanyakan sama orangnya itu benar seperti itu. Jadi apa memang ini Panglima Mbak Retno ini Ya, punya kalau six sense? saya melihat Mbak Retno ini punya sebuah kemampuan diri yang tidak sama dimiliki oleh orang lain gitu. Indigo Jadi dia berarti bisa ya? merasakan aktivitas bangsa jin. Dia bisa mendengar, mengetahui pembicaraan dan komunikasi bangsa jin juga. Bahkan tubuhnya sendiri bisa seperti para mediator gitu ya. Oh gitu. Jadi makhluk itu bisa masuk ke badannya tanpa dia sadari, dan sangat dia sadari juga. Tiba-tiba dia bisa berubah-ubah sifat, bisa berubah-ubah yang dia rasakan, bisa berubah-ubah yang dia ketahui dan dia dengar gitu. Bahkan yang dia lihat sekalipun. Tapi Mbak pernah Itu- kesurupan? Kesurupan nggak, kan pernah ketempelan lah gitu. Pas itu ke berobat ke Panglima juga. Dia kesurupan tidak, tapi badannya bisa disatukan oleh makhluk itu. Dan Masuk plok gitu. bisa sejiwa gitu antara sukmanya dan makhluk itu. Jadi misalkan makhluk itu gini-gini, jadi saya ngebayangin oh dia seperti ini gini-gini gitu, jadi sama apa yang dia rasakan gitu Bu maksudnya. Tapi saya nggak tahu, saya ya merasakan apa yang itu makhluk itu. Pada saat tadi saya mau jalan kemari ke rumah Mbak Retno apa yang Mbak Retno rasakan? Tadi katanya sebel sama Panglima. Iya, padahal kalau di luar dari rumah ini ya nggak apa-apa, suka aja, orangnya baik. Orang dia ngefans Mata Langit, nonton Iya, video terus. subscribe deh, ibunya ini cantik loh, aku suka banget, mama aku juga ngefans. Oh, Alhamdulillah makasih. bisa ketemu. Makanya aneh, orang katanya ngefans, tapi pas begitu Panglima menuju ke sini katanya ngapain sih orang itu gitu ya? Apa sih yang dirasakan tadi waktu lihat Panglima? Berat aja napas aku sama kayak dulu aku berobat ke sana gitu, tapi kan Jadi, setelah itu Memang ada di sini ada satu makhluk yang mencintai kamu, saya lihat. Jadi makhluk itu nggak mau kamu tuh diambil orang lain gitu. Oh, Makhluk itu Kiriman? nggak mau. Hah? kiriman. Enggak, bukan kiriman. Jadi makhluk itu memang penghuni. Saya lihat di sini yang memang dia suka sama kamu. Bahkan kedatangan saya dia nggak suka gitu. Seolah-olah saya mau memisahkan kamu sama dia. Padahal ini enggak gitu. terus Ini dia. Astagfirullahaladzim. Ini dia. sabar. Allah, awas jedot. Tenang. Siapa kamu? Oke, makhluknya sudah ditarik nih Mbak Siapa Retno. kamu? Ini salah satu yang ada di rumah ini yang kita bisa korek informasinya. Siapa kamu? Tenangkan diri, coba bisa tenang. Hah? Apa itu? Ada apa di bawah sini? Ada apa? Ada sesuatu di bawah sini. Hah? Oh dari sini. Ada apa? Ada apa di bawah sini? Bisa ceritakan? Kamu kiriman ya? Apa tinggal di sini di belakang badan Kak? Sini. Ya, apa dulu aja situ. Situ aja. Terus ini nggak apa-apa, dia nggak akan nyerang. Siapa kamu? Di atas nggak apa-apa. Apa dia? Aku lebih dulu. Iya. Oke, kamu lebih dulu tinggal di tempat ini. Iya, kamu lebih dulu. Bawaan tanah sini. Terus yang kamu lakukan apa di sini? Melihat, memantau situasi di sini. Tujuannya apa dipantau? Iya, jadi masalahnya ini kamu ganggu nggak di sini? Maksudnya hidup berdampingan nggak apa-apa, Kamu asal ganggu jangan nggak di sini? saling mengganggu gitu loh. Nggak pernah ganggu. Lalu apa yang kamu lakukan di sini? Memantau terus menampakkan diri. Diamnya di mana? Kamu berarti melihat kegiatan semua di rumah ini. Gimana Bu itu Bu? Diamnya di mana kamu? Aku nggak. Awas. Oh, Allah, astagfirullahaladzim. Ganti makhluk ini. Kalau ini. Oh. Kau lagi katanya ngeliat Panglima. Ini yang ada di perasaan Mbak Retno tadi, katanya waktu lihat Panglima bilangnya dia lagi gitu kan? Kamu mempengaruhi Mbak Retno tadi ya waktu kami menuju kemari. Kan kedatangan Tak menginginkan kedatanganku.
kedatangan kami. Pas aku mau manggil Panglima enggak, terus uangnya aku habis terus. Pantesan, tapi katanya nggak mau dihilangin, nggak mau pergi, saya nggak mau pergi gitu dalam hati aku. Berarti dia nih. Kenapa? Kok kamu kesel nggak mau kami datang? Kenapa? Tak ingin pergi dari tempat ini. Kalau kamu nggak jahat, kami nggak akan usir. Kamu apa yang dilakukan? Aku bersamanya. Ini berarti yang suka sama Mbak Retno, yang Panglima bilang. Kamu suka sama Mbak Retno? Cinta? Aku akan selalu menemanimu. Berarti waktu tidur ada sesosok di sebelahnya itu kamu nemenin tidur dia, yang suka nindihin. Kamu dari mana kamu? Apa urusan kamu? Kepentingan kamu apa? Kalau kemana-mana pergi selalu ngikut aku. Apa memang kalau aku pergi kamu di sini aja? Aku selalu menunggu. Oh, di rumah ini dia. Pantesan Pak, kok di luar kan tenang-tenang aja, nyaman kan? Aku akan setia menunggu Nunggu apaan? di tempat ini. Siapa yang nyuruh kamu menunggu aku? Aku kan gak nyuruh kamu di sini. Yang suruh siapa? Pantesan udah berlama-lama nyuruh Panglima kok enggak terus. Kamu dikiriman orang ya? Tenang, Mbak, perintah Mbak, kamu tenang, siapa? Yang perintah kamu siapa? Dari Pegunungan. dari gunung. Dari pegunungan. Daerah mana? Pegunungan mana? Enggak, ini loh. Belum. Dari pegunungan mana? Asalmu dari pegunungan. Bukit tinggi. Apa? Bukit Tinggi. Asalmu dari bukit. Namanya apa bukit tingginya? K. Dari suatu tempat yang Apa ada namanya bukit? mengandung huruf K. Bukit I sama K apa? Daerah mana itu? Kidul. Gunung Kidul. Hah? Kidul. Dari Gunung Kidul. Hubungannya apa dengan Hubungannya apa dengan Retno? Mbak Retno? Apa Kan aku hubungan? nggak kenal sama kamu. Mungkin asal Bapak bukan ya? Bapak Magetan. Ibu banyak itu. Ibu Temanggung. Temanggung. Gunung Kidul Jogja. Iya. Kok bisa? Hubungannya apa? Kok bisa ke sini dari Gunung Kidul? Dari kapan di sini? Kan aku nggak nyuruh kamu ke sini. Sudah lama tuh berapa tahun? Sebelum rumah ini dibangun, apa sesudah rumah ini dibangun? Sesudah dibangun. Jadi berapa tahun kamu udah di sini? Kalau sesudah dibangun satu, terus tiga. Dari 2013 13 tahun. atau 13 tahun? 13. Kamu ikut sama siapa di sini? 13 tahun Awalnya yang ikut lalu sama kamu udah siapa di sini? kamu? Saya kan dari 92, Ibu. Awalnya kamu ikut sama siapa? Diantar. Diantarkan oleh Siapa yang nganterin namanya? Namanya siapa? burung. Diantarkan oleh burung. Maksudmu? Dianterin sama siapa namanya? A. Seseorang yang mengandung huruf A. Laki-laki atau perempuan? Ada laki-laki yang mengandung huruf A mengirimkan kamu. Tujuannya apa? Iya. Laki-laki yang akan mendekatimu. Oh, tujuannya nutup jodohnya Mbak Retno. Laki-laki huruf A itu apa hubungannya dengan dia? Kenapa harus ditutup jodohnya? Di kamar kau merasakan ada yang menemanimu. Iya, setiap di kamar merasa ada yang menemani. Iya, kamu dikirim oleh A kan tadi katanya. Nah, A itu apa hubungannya dengan Mbak Retno? Kenapa harus ngirimin kamu? Ada salah Mbak Retno ke orang itu? Kok sampai kamu dikirim untuk nutup jodohnya? Sesuatu yang tak bisa terlaksanakan.
Apa? Maaf ya, Mbak dulu Tuanmu. pernah deket sama cowok, sempat mau nikah. Pernah Nah. dulu 2008. Nah dia bilang pernah hampir terjadi pernikahan tapi nggak jadi. Ya, Oh, jadi dia sakit hati karena tidak jadi menikah gitu, apa gimana? Jangan pernah mengusir Oh, Kamu nggak, Ih, orang kamu udah kamu pasang nggak, diri. kamu nggak bakal saya pantesan usir. kok. aja. Kemarin minggu 5 tuh nggak jadi. Oh kamu ya. Kamu nggak bakal saya usir, cuma kamu bakal saya kantongin, saya bawa pulang. nah loh, yang ngirim kamu itu apakah dia sudah menikah lagi dengan orang lain? Telur sendiri. Biarkan selalu sendiri, nggak bisa dong, kamu nggak boleh kayak gitu. Aku tanya, majikanmu udah nikah lagi apa belum? Kejadian lama banget. Bisa-bisa yang nyuruh pun udah lupa, kan udah lama kejadiannya. Berarti benar aku bilang tadi. Tapi kayaknya Islami banget ya. Itu batal sepihak, Mbak yang batalin atau gimana waktu itu? Dia tiba-tiba dia cancel, Bu. Loh, aneh ya? Sebentar. Cancel dia ngelamar dia. Menurut pengakuan Mbak Retno, dia yang membatalkan. Kenapa dia yang ngerjain? Berarti kan nggak salah Mbak Retno dong? Semua orang sebab dan akibat. Ya, semua ada sebab dan akibat. Nah, makanya aneh kalau ada sebabnya, ada akibatnya. Kok ini aneh yang menyebabkan pisah dia, yang ngerjain dia, kan aneh jadinya. Kan yang batalin pihak situ. Makanya coba Istilahnya jelasin. kita udah berusaha, pihak laginya yang ngebatalin, kita juga kecewa. Menurutmu, emang dia punya salah Mbak Retnonya? Jangan berbelit-belit, kasih keterangan. Awas, mundur. Melayang. Hah? Melayang? Mbak rasa gitu nggak? Suka ngerasa melayang gitu? Iya. Oh iya, itu dia. Jadi mau dibuat Mbak Retno itu jauh jodoh, terus perasaan melayang-layang gitu. Terus tugasmu apa lagi? Membuat kamu terbuka Terbuka bagaimana? sehingga sebagian temanmu menganggapmu Gila, oh ya ampun. Jadi kalau Mbak ngelihat sesuatu tuh teman-teman Mbak nganggapnya halu. Nah itu, tapi padahal ada kan. Apa yang saya lihat, saya rasakan itu nyata adanya. Cuma teman-teman saya nggak percaya. Orang saya sama teman-teman saya aja yang tunjukin cuma saya, teman-teman saya nggak melihat. Kenapa nunjukinnya semua sama saya, nggak sama yang lain? Karena mungkin aku berbeda. Itu kan kuasa Allah, dia bisa melihat. sesungguhnya itu permainan kami. Permainan kami bagaimana? Dia punya mata batin terbuka itu kan karena kuasa Allah. Permainan bagaimana? Sedangkan yang saya lihat orang lain juga lihat dengan yang sama kok. Jelasin. Kami menyerupai sosok di tempat itu. Terus menyerupai sosok makhluk di tempat itu, terus menampakkan diri dengan tujuan apa? Agar kamu dianggap gila. Kan kalau apa yang dilihat dia, terus ternyata teman yang sama-sama indigo lihat, kan berarti sinkron. Nggak ada yang menganggap dia gila kok. Sebagian temanmu menganggapmu aneh. Betul. Apa yang saya lihat dan orang lain lihat, kalau orang manusia biasa, ya mungkin saya diomongin aneh. Tapi bagi orang yang mengetahui saya itu luar biasa. Berarti yang anggap aneh itu yang kamu bisik-bisikin ya? Bu, saya boleh tanya lagi? Boleh dong nanya. Justru kamu Dulu harus tanya. Yang Jangan takut Ibu. dulu saya kan Ibu, sini bertanya aja, Bu. sama orang Kemari. lain yang Kemari, Bu. mempunyai kelebihan. Kenapa di sini rumahnya tuh tidak ada apa-apa, tapi padahal ada kamu dan mungkin ada yang lain. Apa yang saya lihat rasakan, tapi mereka bilangnya normal, sedangkan aku enggak. Saya tuh berbeda dari yang lain. Kenapa saya ditunjukin, yang lain enggak? Itu kenapa? Ya, ini yang aku bilang tadi. Jadi makhluk itu menyembunyikan diri. Kalau kamu nanya ke orang yang nggak terlalu peka, mungkin nggak terlihat. Kamu pandai menyembunyikan diri. Datang bukan untuk saudara dan bukan untuk orang tuamu. Oh, Nata. Datang untuk Ya, kami datang bukan untuk orang tuamu dan bukan untuk saudaramu. Makanya paketannya mereka memang nggak kamu. melihat, yang melihat hanya Mbak. Mereka nggak diganggu. Oh, mereka tidak diganggu. Tujuannya saya.
Tapi kalau memang saya manusia normal, misalkan di sini tahu, di tempat lain saya nggak tahu juga kan. Tempat lain juga tahu. Apa memang saya berbeda hanya karena memang saya mengetahui, atau memang ganggunya cuma saya aja karena saya mempunyai kelebihan. Mereka pun awalnya menganggap tempat ini biasa saja, tapi manusia siaran itu. Ini sebentar, kamu ngatain manusia sialan tuh ke siapa? Maksudnya tidak bisa melihatnya ya. Maksudnya gini, kalau orang lain nggak bisa lihat dia, tapi kok Panglima bisa lihat. Makanya dia kesel sama Panglima, dia bilang Panglima sialan. Tapi kena juga kan kamu, Panglima datang Ketahuan juga juga akhirnya. kamu. Karena saya tahu kehadiran kamu, saya karena beda, saya ngerasain. Di sini nggak ada yang merasakan, cuman saya doang. Nggak ada yang lain. Kenapa kamu bilang? Karena aku orang untukmu. Ih, nggak mau kan ditemenin sama Menyembunyikan diri dari pandangan orang lain selain Mbak Retno sendiri, biar Mbak Retno dibilang gila gitu maksudnya Mbak. Iya. Jadi kalau kamu cerita ke orang, bahkan orang pinter pun akan bilang nggak ada. Kira kamu yang lalu. Awas. Kamu sudah ketahuan nih sekarang. Kan kau mendekat dalam tidurmu. Enggak, cukup. Hari ini terakhir. Cukup ya, enough. Sekarang saya mau tanya, selain kamu ada siapa lagi? Satu paket kiriman itu ada apa aja wujudnya? Yang kau lihat. Yang aku lihat, berarti memang aku bisa. Apa? Tuhan Nenek tua, itu siapa? Kamu bilang lihat nenek kan? Nah itu Berarti bener aku bisa lihat. Berarti Satu aku nggak paket. halu, karena tuh bener yang aku lihat kan. Terus apa lagi? Kayaknya nggak cuma nih. Ya sebentar, nenek terus apa lagi? Kita absen dulu. sehingga lagi melihatmu bagaikan yang kau lihat. Oh, Maksudnya apa? Itu jadi orang cowok kalau lihat Mbak tuh kayak nenek-nenek tua, nggak menarik kayak gitu. Karena memang paket itu dikirim ke badanmu. Nenek-nenek, terus kamu tuh macam apa? Genderuwo ya? Terus tadi siluman kerbau. Berarti bener ya apa yang aku lihat ya. Apa lagi? Ayo bilang, yang itu apa namanya? Tikus yang dia lihat masuk ke kamar. Ke lemari ternyata nggak ada, itu siapa? Itu rusak mahal itu. Awas, kamu jangan ganggu ya. Kamu duduk lah yang Ya manis. udah duduk yang manis ini duduk. Nggak mau, dia nggak mau dipeluk sama kamu. Mbak Retno nggak mau dipeluk. seperti di saat kau tertidur. Oh, saya kan selalu baca doa sebelum tidur. Udah baca Apa? Anas, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, Qul huwallahu ahad. Masa Udah kamu komplit. masih bisa deketin kalau dia udah baca-baca doa? Udah bismika Coba. ayo bismika amut Aku komplit. pengen dengar penjelasan dia. Mana bisa kamu meluk dia kalau dia berdoa? Kenapa? Hanya sampai di pita suara. Tapi kan dalam hati. Soalnya kamu baca doa tuh nggak ngebatin, Oh, dari batin aja ya? nggak ngebatin, nggak nyampe dalam, Maksudnya nggak harus seluruh diresapi gitu. nggak seluruh jiwa kamu. Baca doanya Cuman harus penuh di jiwa raga. tenggorokan aja katanya, tapi nggak mendalam sampai jiwa kamu. Terus satu paket. Satu paket Kamu kan? jangan- Aku bisa ngeliat awas ya, kamu. awas loh. Aku bisa ngeliat kamu loh. Kamu pindah sana belakang kamu. Sudahlah, kamu tobat aja, jangan ganggu lagi. Kamu punya agama nggak? Masuk Islam mau? Tobat, masuk Islam. Ikut saya mau? Mau ikut saya bergabung sama saya mau nggak? Ingin selalu bersama. Kamu Kita cerai aja ya, cerai ya. Loh, emangnya kamu ada pernikahan? Oh iya, Jangan enggak, gitu. kita putus, udah pergi gitu maksudnya. Udah, Maksudnya mau begitu. diusir ini. Udah usir ya. kamu masuk Islam, nanti kamu ada dapat jodoh Tapi bukan. yang sama bangsa kamu. Mau? Akan selalu menunggumu. Tidak boleh lagi. Oh, astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Oke, Panglima kita lanjutin. Oke,
Oke, Panglima sudah menarik sosok yang berbeda ke badan Ismi. Kita akan korek lagi informasi tentang keganjilan di rumah ini. Assalamualaikum. Enggak apa-apa, kamu sini aja. Enggak, aku di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini makhluk yang baik, Mbak. Sini, Mbak. Kamu sini. Maaf, dengan siapa ini? Assalamualaikum. Gak mau jawab. Udah dijawab. Oh, udah. Dia lagi ngeliat bapak. Apa ada kaitan Anda dengan Bapak? Assalamualaikum no. No, manggil No. Bapak kan namanya Darsono ya? Iya. Ini Bapak dipanggil, Pak. No, katanya. Bapak boleh maju kemari Dia nggak ya? assalamualaikum sama bapak. Maju kemari, Pak, coba, Pak. Bapak kurang pendengaran jadi. Oh iya. Oh, Bapak kurang pendengaran. Bapak sini aja, Pak. Si Bapak biar Oh sini. sebelah sana aja. Sini, Pak. Iya, sini. Assalamualaikum no. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas no. Mas No. Iya, kadang kalau dipanggil adiknya kan Mas No. Ini siapa? Mas no. Ini dengan siapa? Kok manggilnya Mas No? Bocah cilik diciluke Mas. Oh, Apa? waktu Aku nyeluke Mas. Hah? Diceluke Mas. Ya diceluk Mas. Yo. jadi Mas. Bapak itu dulu dari kecil memang sudah dipanggil Mas No. Mas No. Iya. Yang Siapa? manggil Mas No itu siapa aja Siapa? dulu? Mungkin maaf biar lebih jelas ini dengan siapa ya? Sri. Oh, Ibu dipanggil, Bu. Iya, 1000 dikapti. Ya. Mbak kamu di bawah, Mbak, biar Ibu yang di atas. Monggo, Bu, di sini, Bu. Situ ya. Nggih, sini, Bu. Putrine. Hmm. Sampean. Ya. Kenapa putrinya? Maksudnya Mbak Retno. Iki lo putrimu. Nggih, Mbak Retno. Aku Simbah sing jago kono. Oh, ini Simbah yang jogo di situ. Mbah Putri apa Mbak Kakung? Putri. Mbah Putri. Kamu jangan takut, ini mbahmu ini. Sini. Nggak apa-apa, biar kelihatan kamera. Oh, gitu ya udah. Oh, ya udah. Gimana aku? Duduk sana aja. Delok anakmu piye kaya ngene. Ya. Maksudnya gimana, Mbak? Maksudnya gimana? Lah kok iki menungso kok mripate kok delok sing ora-ora. Lah kowe sing ora krasa iki wong liya ki deloke iki anakmu ki waras ora ngono. Ya waras. Jadi gini, Pak, menurut Mbah ini, Bapak sebagai orang tua gimana? Anak Bapak kok bisa melihat apa yang orang lain nggak lihat? Saya juga nggak lihat. Nah itu dia, sehingga orang Lah iya, lah melihatnya kowe kurang waras. percaya apa ora karo anakmu sing didelok anakmu? Ya percaya wong dia yang tahu dan dia yang Lah iya, mengalami. angger kowe ora percaya berarti kowe padha karo sing liyane jenengi anakmu ora waras. Iya. Anakmu nganti kaya ngene kuwi. Jadi orang lain tuh menganggap Mbak Iki. Retno nggak waras. Anakmu cilik ora kaya ngene. Ngomongnya lancar rapi to. Iya. Yo Sri, Ya. ora kaya ngene ngomongnya. Sekarang Mbak merasa nggak bicaranya agak belibet. Itu anakmu seperti ini semenjak dia itu sering murung ning kamar. Semenjak kejadian itu anakmu sering menangis di kamar seorang diri. Ya ora Sri? Nggih. Sejak kejadian apa, Mbak? Ora sido rabi. Ya Kejadian ora? Nggih. Ingat nggak? Ya. Anakmu ki murung dhewean ki ning kamar suwe-suwe dadine kaya ngene kuwi. Biyen cilik wis duwe sing paringi awake. Apa sih luarnya? Menang oh. Aku iki ngomong karo wong tuamu. Anakmu cilik ki wis krasa ana apa-apa awake sing krasa. Oh, dari kecil ada bakat indigo. Kowe iki melampas saking tanah kelahiranmu ning ibu kota ki. Di mana-mana bertemu orang aman. Aman, orang pindah-pindah. Padahal kerjaanmu itu dimusuhi dan diirikan oleh orang lain. Memang pekerjaannya apa, Pak? Proyek. Maunya saya yang mengerjakan. Proyek. Sampai-sampai ribut karo koncone dhewe. Iki arepe disingkirno karo koncone. Iki ceritano awal sik yo. Ayo. Cerita awalnya gitu, pernah Lah ada. kowe mestine kowe iki alhamdulillah duwe putih sing jogoni kowe. Tapi yo kowe alhamdulillah duwe wong tuwa iki iso nyekolahke kowe. Ya toh? Nggih. Kamu bisa sekolah dari mana?
Cari orang tua. Nah, itu dua-duanya saling membutuhkan. Yang kamu anggap, kenapa? Kamu ingat orang tuamu, Ingat. orang hebat, orang desa, wong gunung, Ya. kuat, gak mikir apa-apa, tapi kuat. Ya, magetan. Nah, itu dia selalu mendoakanmu. Terima kasih. Sepurane iki cerita seben eling. Iya Mbak. Kau wis ngerti keluarga niki lho. Wis ngerti to? Sampun. Ning gunung. Nggih. Sri udah tahu ya? Kenal karo mbah-mbah iki kenal apa ora? Kenal. Kenal. Wong pinter to. Nggih. Maksudnya orang pintar tuh Berilmu. berilmu ya? Oh iya. Agamanya. Gak itu juga. Itu juga agamanya. Maksudnya wong kuat. Iya to? Nggih. Wong tuamu kabeh kuat to. Ya. Kuat menenge, kuat puasane. Oh tirakat. Iya to? Ya. Tapi ini memang senangnya itu dia berkelana untuk berjuang tidak di tanah kelahirannya. Membuktikan bahwasanya jenenge wong gunung ki iso sukses ngono to. Nggih. Ya. Nah iki iso sekolah dhuwur Iya, jenenge karepe ngono kuwi. Tantangannya berat, maka dia diikuti dari Leluhur. wong tua iki. Biyen cilik ono apa-apa sing krasa iki, Sri. Iya, tapi kenapa semua orang nggak ada yang percaya ya? Meneng. Gawean iki abot to. Nggih. Jarang di rumah, Nggih. Ya. pindah-pindah. Iya, pun di proyek-proyek terus. Pulang berapa bulan sekali. Ya toh? Ya, Nah ya. iki Joko niki. Iki mulane meneng soalnya deng bingung ngomongnya. Soalnya iki wis ngerti sejene tapi nih budi salah. Ya toh? Ya. Takut salah. Saya paham. Dia tidak berasa atau tidak mau menerima bendanya, Iya. tapi badannya Badannya. dia sudah tahu dari kecil dikelilingi oleh mbah-mbah sing wong Pintar. kuat-kuat. Ya toh? Ya. Iki kerja abot kuat. Saya udah lihat itu. Cuman saya nggak bicarakan. Menang oh. Jadi biar Mbak yang menceritakan. Iya. Dia menang wonge. Ya. Iya. Diem, Bapak diem. Tapi bukan berarti tidak paham. Lebih bagus Ngono menyimak. kuwi. Terus gimana Mbak? Lah iki terjadi lantaran memang bukan jodohmu. Kenapa kamu itu orangnya mudah tersinggung dulunya, berani mengatakan apa-apa, tidak boleh mendengar sesuatu. Kuat, ya toh? Ya. Apapun saya itu bisa, saya itu kuat. Tapi sekuat-kuatnya manusia itu yang bisa mengendalikan dirinya. Tapi pada saat itu kamu tidak bisa mengendalikan dirimu ketika anakmu dibandingkan dengan yang lain. Ngerti Bora? Ya. Eling, ingat kejadian Ya, itu. ingat, ingat. Lalu kamu menyampaikannya, ada sepihak orang soleh akan diuji dengan apa yang dilarang. Orang yang mengerti hukum, maka dia akan diuji dengan langgaran hukumnya itu sendiri. Berat juga ya, Mbak? Ngerti Pora? Ya, ngerti. Maka hati-hati. Iya. Kejadian itulah terjadi. Sri eling pora sih. Bar kuwi kejadian kuwi anakmu murung ning kamar, lantaran kuwi anakmu dadine kaya ngene kuwi. Apa sing anakmu karepi gak sido? Sopo sing seneng awake anakmu ora seneng. Ya ngono to? Nggih. Dadine ora dadi ngono lho. Ya. Bar kuwi to. Nggih. Tapi pas kejadian itu ini terpukul sekali. Iya, kenapa diputuskan Sakit. sepihak itu Mbah? Karena waktunya jadi kesalahpahaman dalam berhubungan. Memang semua sudah terjadi, sudah terjadi, mau bagaimana? Perbaiki. Dia yang diputuskan tapi kok dia yang dikerjain Mbah? Bukan begitu. Oh, jadi Ini gimana? semata-mata memang ada kesalahpahaman. Ingat, dalam hubungan itu tidak boleh menyalahkan satu pihak.
kesalahan dalam komunikasi. Jadi itu memang bukan yang terbaik. Yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu. Sesama orang tua akhirnya Selisih paham. selisihan. Anaknya jadinya bingung. Karena anak itu nuruti orang tua. Orang tua itu sudah memang awalnya maunya sama ini, bukan sama itu. Jadi alasan untuk memilih itu. Ngerti? Ingat pora. Ingat. Jadian itu ingat. Ya. Sri eling dong. Ingat Bu. Makanya anak itu langsung bicara. Tapi sebenarnya suasana itulah yang dimanfaatkan oleh musuhmu. Karena kamu itu selalu menang dalam pekerjaan. Kamu kerjanya bagus, disukai, paling kuat, paling galak. Kerjanya bagus, ya toh, dipercaya sama bosnya, ya toh, Sri, ya toh. Ya. Dimanfaatkan gimana Mbak? Dimanfaatkan musuhnya ini untuk akhirnya mendekati dia. Mendekati. Biar dia kerjanya tidak tenang. Kalau anaknya kenapa-napa, karena inilah satu-satunya kesayangannya. Lah, perempuan satu-satunya ya. Ya. Iya, anaknya 3, yang 2 cowok. Sudah mengerti maksudnya. Masih belum paham didekati oleh musuh Bapak itu gimana maksudnya Mbak? Ini dulu selalu memegang bangunan-bangunan pekerjaan yang memang berebut, ngono loh. Ya kayak Iya, benar. tender Emang banget. gitu ya. Iya benar. Proyek. Iya benar-benar. Berebut baik dalam pemerintahan maupun dari luar. Swasta. Ya toh. Dari ini rebutan-rebutan orang juara Tapi lah. dia selalu dapat di mana saja. Iya memang kerjanya kemana? Kayak apa? Lantaran itu dia tidak bisa dijatuhkan, dia tidak bisa dijatuhkan. Hubungan iku wis sing dadi ketumbale. Dikena ke anaknya. Lah yo sapa lho kowe iki anake pakmu, tapi kowe ojo mikir sing ora-ora. Wis saiki dalani, kamunya harus percaya diri, jangan berpikir takut durhaka. Jangan, karena kewajiban kamu itu memang merawat orang tuamu. Iya selalu. Nah, sekarang kemarin kamu sudah ditolong, di sini belum. Makanya maunya saya kamu kesini biar jelas, karena ini tanggung jawab orang tuanya. Ya toh. Ya. Ya maksudnya kamu sudah dibersihkan tapi kan rumahnya belum. Nah, tapi kan kamu belum minta restu orang tuamu. Waktu berobat tuh kamu udah restu orang tua? Enggak. Waktu Tapi mau Saiki menang. Saya biar jelasin baik. Saiki wis dikei weruh, bapakmu karo mbokmu wis ngerti ceritane kayak ngono kuwi. Kayak weruh maksudnya. Dikasih tahu kejadiannya begini, mengingat bagaimana ini terjadi padamu dan makhluk itu masuk ke dalam badanmu dan kamu sudah diayomi. Diayomi. Oleh Mbah. Aku nuturi awakmu biyen cilik karena memang selalu setiap bapakmu pulang kamu itu ketakutan. Waktu kecil, Iya benar. setiap bapak pulang, Langsung gini gitu takut. Kenapa kok gitu, Mbak? Lah wong iki lho enek koncone musune ngarep singkir ke iki. Iya lagi kecil Yo, memang kalau Pak. pulang dari jauh langsung ibu gitu. Iya benar. dia ada musuh bapak yang ngirim sesuatu di badan bapak. Lantaran Iya ning benar. Aku ngono. baru nggak ya. Nah, bar kuwi iki piye mlebu ning awakmu ora iso. Nah, keimanan seseorang turun itu berdasarkan di mana dia merasa kehilangan. Itulah anak muda. ya. Kehilangan. Turunnya keimanan ketika manusia merasa kehilangan. Padahal keluarga ini soleh. Tapi pada saat kamu kehilangan keimanan, kamu turun, yang ada kamu sedih, terus sedih. Itulah dia baru berhasil masuk ke dalam hidup kamu, ngono le. Makanya cuma dia, biar kamu menganggap juga anakmu gila. Padahal tidak, biar dia tahu kalau memang ada yang tidak baik.
Ini Mbah mau nanya ini cucunya Mbah. Kok saya berbeda dari yang lain? Kenapa saya bisa mengetahui yang nggak kasat mata yang orang nggak bisa lihat itu kenapa ya? Sedangkan teman-temanku tidak apa-apa. Kamu di rumah sakit, tempat kamu mergawe iki kue teko pora. Kenapa kamu yang sakit bukan keluarga yang lain? Kamu nanya nggak ke pasienmu? Enggak. Nah, itu ketentuannya Gusti Allah. Jadi Apa ya ora teko? Pertanyaanmu. Ya benar iki pertanyaan apik lho kok aku. Lah kamu terpilih. Benar pora? Iya. Allah itu tidak memilih siapapun. Lah wong pasiennya iki sakit yo ditanya, "Kenapa kamu yang sakit? Kenapa tidak ibumu saja atau bapakmu?" Lah Allah milihnya dia kok. Jadi kamu tuh terpilih bisa mempunyai sixth sense itu. Gak usah menyangkal atas ketentuannya Allah. Jadi sekarang kamu syukuri, kamu jaga, kamu kendalikan dirimu, Nah, wes itu bener. kendalikan penglihatananmu, kembali kepada dirimu dan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu. tapi kalau orang suruh minta tolong itu berarti saya nggak bisa ngobatin, cuma ngeliat Gak doang. usah, cuma sepenting ngeliat doang. kalau kamu gak usah dimintain tolong lah, kamu tugasnya menolong orang. Oh, iya. Kamu kan udah perawat, memang udah nolong orang Tapi sakit. memang kelihatannya yang bukan yang tak kasat mata, yang kasat mata aja berarti nolongnya ya. Wis Oh, iya. pokoknya ngono meneng, sing penting jaga orang tuamu, jaga dirimu. Iya. Wis ngerti saiki. Berarti intinya yang saya lihat berarti bener ya. Lah yo nggone ning nggone kowe turu tok pakmu ora. Tak krasa Gimana sih apa-apa. maksudnya? Kamu saja yang merasakan. Iya, Orang tuamu saya Padahal kamu satu rumah. iya, orang tua saya enggak. Lah, ya itu karena memang menguji orang tuamu. Wis saiki apa-apa diomongke karo wong tuwa. Minta restune, arep apa-apa ki jaluk restune wong tuwa. Dadi saiki wis sempurna. Amin. Lah, winginane ki teko ki urung beres soale awakmu dhewe sing kayak ngono kuwi. Yang waktu datang ke sana itu Mbah. Iya. Waktu Emang ikut lagi sama ke Panglima ke rumah Bu Listi, Bu Lasna. Lah aku yo ngerti kowe mulai ki yo enek laporane. Lah sing ning kene ki ora melu ya wedi to. Sing diresiki kur awakmu to omahe ora. Lah piye akune yang diobati dirimu? Ya, alhamdulillah sudah sembuh, sudah enak badan, tapi di luar rumah. Kalau di sini berat lagi. Lah saiki ngene, kowe turu ki ning endi? Di situ. Di sini kan? Nah, Lah ya, sekarang kamu sudah bersih. iya, Tapi alhamdulillah. kalau tempatmu belum dibersihkan, ya belum menyatu sama dirimu. pasti masih ada Karena rasa nggak di nyaman. sini yang dituju adalah dirimu. Kelemahannya dia adalah dirimu. Dia kuat. Yang lemah dirimu. Ibumu kuat. Ibumu tidak kerasa sakit kok. Kaki apa? Cuma pikiran tok. Makanya darahnya naik turun. Iya, Iya, toh, Bu. tensi, hipertensi. Lah awake apik yo. Yo, ape? Karena mikiri kamu kok belum menikah. Ada lagi yang bertanya enggak? Udah jelas ya? Udah jelas semua. Iya sih. Ibu juga ada yang mau ditanya Ibu enggak? tanya ibu udah ngerti permasalahannya bisa Ibu ngerti. Ya, Ibu udah ngerti belum bahwa Udah, saya tuh bisa melihat segala sesuatu yang Iya, nggak kasat udah tahu. mata. Ya, itu karena memang ada yang ganggu gitu, tahu ya. Bapak juga udah paham. Iya. Memang karena ada kejadian yang kita pun nggak Lah tahu. wong kejadian baik itu. iki yo iso delok-delok kok, iso nambani yo. Berarti dapat dari katanya yang saya tanya ke Bapak nggak ada. Dia meneng apa yang ngomong-ngomong. Oh, kan lagi tuh saya Bapak Iso nggak mau. nambani yo. Bapak nggak mau Baik. terbuka soal itu. Ojo dolanan. Wong gunung ki kuat. Kenapa kok Bapak nggak boleh anaknya tahu kalau nenek moyangnya bisa ngobati? Karena cukup aku saja yang ngerti. Aku mau keluargaku ya secara dunia saja. Yang ngono kuwi toh. akhirnya aku bisa juga. Tapi namanya aliran darah nggak bisa diputus, tetap bisa turunnya gitu Mbak. Lah kuwi kabeh ki Gusti Allah sing kei piye. Iya, dulu pas pada berobat punya Panglima, pas saya berobat ke rumahnya Bu Ratna,
katanya ada keturunan nggak? Kayaknya sih nggak ada. Terus pernah ngilmu juga kayak nggak pernah. wong gunung gitu. Iya. Saya tanya Sikile bapak sikil sama ibu, gunung nggak ada juga. kuat gitu. Jadi kan saya bingung, saya dapatnya dari mana saya bisa ngelihat seperti itu. Sedangkan teman saya enggak Sekarang ngelihat. udah jelas Iya. ya, dan memang sudah Bapak juga sudah mengakui ya Pak ya. Memang dari leluhur Wis lah. Bapak pintar. Makasih ya Mbak. Ini Mbak siapa namanya? Suparmi. Oh, Mbak Suparmi. Itu berarti neneknya Bapak. Ya pokoknya Suparmi. Kalau nggak nenek ya berarti buyutnya. saking gunung ki sikilku teko gunung ki. Gunungnya pun di Magetan. Gunung sing Lawu. dhuwur. Oh, Yo. Gunung Lawu, Magetan. Lalu. Wis Ya lah. udah ntar segera Yo. dibersihkan rumahnya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, kita langsung lakukan pembersihan ya. Boleh. Buat Mbak, awal ya. minta baskomnya. Sekarang melakukan penyiraman air doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini. Ya, alhamdulillah sudah terungkap misteri yang ada dalam kehidupannya Mbak Retno, dan sudah dibersihkan juga. Tadi sudah disiram air doa untuk pembersihan dan juga pemagaran rumah ini. Mbak Retno, apa kesan-kesannya? Alhamdulillah sesuai lah. Dengan dirasakan. Iya, sesuai yang dirasakan. Apa yang saya lihat ya sama yang ada di sini. Dan sudah terungkap ya ternyata akar Iya. permasalahannya itu karena kejadian yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu yang mungkin Mbak sudah berusaha melupakannya, Iya. tapi ternyata itulah sumber Iya, permasalahannya ya. Iya. Terus hawa dari rumah ini gimana? Ada rasa beda nggak? Kalau aku sih ngerasa ya tadi awalnya kayak Panas dan keringetan seperti yang abang rasakan, kayaknya keringetan Ya, gitu ada sini. asap ya. Iya, walau di sini kan ventilasinya banyak, cuman setiap ini kalau di sini terus pengennya mandi mulu gitu. Nah, terus setelah disiram sekarang Alhamdulillah apa rasanya? kayaknya adem gitu. Sejuk ya? Iya, Sejuk. beda hawanya. Oke. Enteng. Enteng ya. Kalau Bapak apa kesan-kesannya Pak? Terima kasih atas segala usahanya untuk Pembersihan rumah. pembersihan ini sampai sempurna. Amin. Terima kasih banyak. Kalau Ibu apa kesan-kesannya? Ya, semoga rumah ini bisa tentram penghuninya, Amin. bisa aman, Amin. bisa beribadah Amin. Dengan tenang ya. iya, dengan tenang, dan minta doanya kepada semuanya. Amin ya Allah. Semoga Retno mudah-mudahan cepat mendapatkan jodoh Amin. yang Amin. soleh Amin. Amin. dan Insya Allah setia. ya. Amin. Gitu aja.
Insya Allah nggak lama lagi kata Panglima, Bu. Amin. Datang ya. Iya. Mohon maaf bertamunya malam-malam ya Pak ya. Tidak apa-apa. Aku malah terima kasih masih mau bersilaturahmi ke rumah walaupun malam. Ya. Baik Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari kisah perjalanan Mbak Retno dan keluarga hari ini. Ya, dalam kehidupan memang kita harus menjalani takdir kita ya. Iya. Ibarat sebuah perjalanan yang penuh lika-liku, berduri, berbeling mungkin, dan banyak jurang-jurang yang salah-salah bisa jadi kita terperosok di dalamnya. Tapi ini belum terperosok di dalam jurang, ini masih di atas jalan yang benar, masih di atas jalan yang baik. Jangan pernah berputus asa, terus bangkit, terus berjuang, terus berdoa, minta sama Yang Maha Kuasa agar apa yang kita mau, apa yang orang tua kita mau segera bisa diijabah sama Yang Maha Kuasa. Itu aja pesan saya gitu. Ya. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mau ucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Retno Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.